Ya, halo selamat sore pemirsa. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota domisili, harap selalu waspada dan tidak ugal-ugalan karena kecelakaan lalu lintas masih marak terjadi pada arus mudik dan balik kali ini. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Arus balik mulai terasa di sejumlah stasiun kereta api, diantaranya stasiun Cirebon, Jawa Barat. Tadi pagi puluhan ribu penumpang diberangkatkan menuju ke sejumlah kota. Ya, kepadatan calon penumpang kereta api kembali terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat pada pagi tadi dan sebagian besar diantaranya pemudik yang kembali ke perantauan. Berdasarkan data sementara dari Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, untuk hari ini sedikitnya 10.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah stasiun di Daop 1 Jakarta. Kepadatan pemudik juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peningkatan jumlah penumpang terus terjadi, bahkan hari ini diperkirakan mencapai 177.000 penumpang atau naik 27% jika dibanding hari biasa. Sebagian besar pengguna moda transportasi udara memilih kembali hari ini untuk persiapan kembali bekerja pada pekan depan. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah juga mulai bergerak menuju Jakarta. Di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, arus lalu lintas macet hingga 300 meter. Bahkan di beberapa titik persimpangan, kendaraan pemudik tersendat akibat adanya pertemuan arus yang secara bergiliran di lampu merah. Pantauan arus balik lebaran kali ini akan dilaporkan langsung oleh Kevin Pakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan dari gerbang tol Cikatama Karawang Jawa Barat ada Nata Arman. Kita ke Senen Jakarta. Kevin, apakah arus balik di Senen lebih ramai dari kemarin? Ya, selamat sore David dan pemirsa. Situasi terkini memasuki arus balik lebaran tahun 2026 masih terpantau ramai. Kami melihat ini para penumpang masih memadati di depan pintu masuk stasiun Pasar Senen Jakarta, yang kami melihat memang ini nampaknya belum mengalami penurunan penumpang yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, pada hari ini terdapat ada 18.300 lebih penumpang yang baru saja tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa. Di mana kalau kami melihat angka ini dari 3 hari terakhir, yang mana ini tidak mengalami penurunan, yang cenderung stagnan atau sama seperti itu, yang mana dari 2 hari atau 3 hari terakhir juga angkanya masih berada di angka 18.000 lebih penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Meski demikian, kami juga mendapatkan informasi terkait dengan jumlah keberangkatan dari penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen juga mengalami atau masih sama, tidak jauh berbeda, yang mana pada hari ini ada sebanyak 15.000 lebih penumpang yang akan melakukan keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami melihat memang tren dari arus balik ini masih akan terus terjadi, David dan pemirsa, bila informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI, nantinya untuk arus balik ini masih akan terjadi hingga tanggal 29 Maret 2026 atau hari Minggu, yang mana tepat H-1 sebelum memasuki aktivitas normal, begitu baik yang akan bekerja maupun juga bagi anak-anak yang akan bisa kembali ke sekolah. Untuk itu bagi para calon penumpang dan juga mungkin pemirsa di rumah yang mungkin masih ingin memanfaatkan adanya momen libur lebaran tahun 2026 ini, tadi pihak dari Humas PT KAI menyampaikan masih adanya ketersediaan tiket yang masih dipersiapkan dari pihak Humas PT KAI, yang mana hingga saat ini sampai nanti tanggal 1 April 2026 masih ada sekitar 250.000 tiket yang masih tersedia dan bisa dimanfaatkan bagi penumpang atau masyarakat. Dan juga kami melihat untuk operasional, David dan pemirsa, yang diberikan dari Humas atau dari pihak KAI ini sangatlah baik, karena kami melihat meskipun ini situasinya ramai begitu ya di depan pintu masuk stasiun
stasiun Pasar Senen namun tetap berjalan kondusif karena setiap petugas yang berjaga ini selalu mengarahkan dan juga memberikan informasi kepada para penumpang untuk bisa mengatur waktu tunggu mereka. Karena kami melihat tempat-tempat duduk juga untuk ruang tunggu juga penuh, namun kami melihat tetap berjalan kondusif dan semua dari jam operasional yang ada di sini juga tetap berjalan dengan baik. David. Baik, terima kasih Kevin. Dan kini kita pantau arus lalu lintas dari Tol Cikatama. Nata, seperti apa situasi lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada sore hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, baik dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa maupun sebaliknya dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Kemudian jika kita bandingkan dengan data kemarin pada pukul 3:30 sore, kemarin sudah lebih dari 40.000 kendaraan yang melaju dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Sementara untuk pada hari ini selisihnya terlihat begitu signifikan, yang mana pada tadi sekitar pukul 4 sore ini hanya di angka 30.000 kendaraan. Artinya ini sudah bisa dikatakan normal, sehingga memang sejak kemarin juga untuk memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti one way nasional dan juga sepenggal sudah dihentikan, dan juga beriringan dengan skema kontraflow yang kemarin juga sudah dihentikan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada pun beberapa hal penting yang harus diketahui adalah pada hari ini tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan besok tanggal 27 Maret 2026 telah kembali diberlakukannya diskon tarif tol sebesar 30%, yang tentunya ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang masih ada di kampung halaman untuk menuju ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk beberapa titik yang memang sampai dengan saat ini harus diwaspadai terkait dengan menjadi pemicu terjadi lonjakan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan. Yang pertama adalah gerbang tol, yang mana banyak juga dari kendaraan-kendaraan yang kehabisan saldo tol sehingga top up terlebih dahulu di gerbang tol. Ya, tentunya ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga yang kedua adalah di rest area, terutama di jam-jam seperti menjelang maghrib, yang mana kendaraan-kendaraan banyak sekali yang beristirahat, namun tetap disarankan untuk memaksimalkan istirahatnya dengan durasi maksimal 30 menit untuk nantinya bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, David. Ya, baik. Terima kasih Nata dan terima kasih Kevin. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 5 hari setelah Lebaran, ribuan pemudik motor masih memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik motor ini kembali ke Jakarta lantaran sudah mulai kembali bekerja. Ya, meski puncak arus balik telah usai, namun ribuan kendaraan motor pemudik masih terjebak macet hingga 300 meter di simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis pagi. Ribuan pemudik dari arah Jawa bergerak menuju ibu kota Jakarta dan Bandung. Meski volume kendaraan menurun, namun volume kendaraan biasanya kembali membludak pada siang hari. Kepadatan terjadi imbas adanya warga lokal yang berwisata. Sementara hingga Kamis pagi, tercatat 13.000 kendaraan motor melintasi jalur ini. Diperkirakan volume kendaraan arus balik menuju Jakarta terus meningkat pada sore ini dan malam hari nanti. Sementara pasca dihentikannya one way nasional, arus lalu lintas di ruas tol Kali Kangkung ramai lancar. Hingga Kamis pagi sebanyak 53.644 kendaraan melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara lebih dari 9.000 kendaraan melintas ke arah sebaliknya, dan angka ini menurun dibandingkan dengan puncak arus balik gelombang pertama. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada besok Sabtu 28 Maret mendatang. Ya, sekarang kami ajak Anda memantau arus balik di Kali Kangkung. Sudah ada rekan Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Ya, Amrina, silakan laporan Anda. Iya, David dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pada sore hari ini terhitung lancar, David dan juga pemirsa. Namun memang sekarang sedang terlihat adanya antrian kendaraan yang akan masuk gerbang tol dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Memang kalau kami lihat antrian kendaraannya ini tidak terlalu panjang, David, hanya kurang lebih sepanjang 100 meter saja. Dan memang kalau di gerbang tol Kali Kangkung ini memang beberapa kali sempat terjadi adanya antrian kendaraan, namun dengan cepat bisa terurai
terurai karena untuk jumlah gardu tol yang diakomodir bagi kendaraan dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini cukup banyak, kurang lebih di angka 11 hingga 12 gardu tol, sehingga antrian kendaraannya pun juga cukup cepat terurai. Lalu juga kalau kami lihat meskipun antriannya ini sekarang masih terlihat, sudah dikerahkan adanya puluhan dari petugas yang menggunakan metode jemput bola, yang mana mereka menggunakan mobile reader untuk bisa menghampiri para pemudik sehingga proses tap in ini berlangsung lebih cepat dan juga antrian ini tidak terlalu panjang dan juga terlalu lama. Sebagai informasi, David dan juga pemirsa, bahwa kalau kami lihat berdasarkan catatan dari Jasa Marga Semarang Batang, memang dalam 3 hari terakhir ini untuk volume kendaraan yang melintas khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini mengalami penurunan. Kalau pada puncak arus balik yang terjadi pada 24 Maret 2026 kemarin ini sempat berada di angka sekitar 60.000 kendaraan selama 24 jam. Ini kemarin turun menjadi 53.000 kendaraan selama 24 jam. Dan per jamnya ini pun juga sekarang sudah mengalami penurunan. Pada saat puncak arus balik sempat berada di angka kurang lebih 3.000 hingga 3.500 kendaraan per jam. Sekarang sudah turun menjadi di angka 2.500 kendaraan per jam. Artinya kita bisa melihat bahwa nampaknya untuk perjalanan ataupun juga proses dari para pemudik yang kembali ke Jakarta ini sebagian besar sudah dilakukan pada puncak arus balik 24 Maret kemarin. Meskipun demikian, angka 2.500 per jam ini masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan hari-hari normal, David dan juga pemirsa, karena normalnya untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini hanya berada di angka 800 hingga 1.000 kendaraan saja. Artinya hingga saat ini dan diprediksi hingga nanti 29 Maret untuk arus balik ini masih akan terjadi begitu ya di gerbang tol Kali Kangkung, dan puncak arus baliknya sendiri pun juga diprediksi akan terjadi lagi nanti gelombang kedua yakni pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Dan David, kalau kami lihat juga meskipun untuk rekayasa lalu lintas one way nasional ini sebenarnya jadwalnya diterapkan secara situasional hingga 29 Maret 2026, namun untuk saat ini di gerbang tol Kali Kangkung sudah dapat dilewati oleh kendaraan dari 2 arah, baik itu dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ataupun juga arah sebaliknya. Artinya sekarang bagi masyarakat yang kemarin pada saat one way nasional tidak bisa melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo, sekarang sudah bisa melewati jalan tol, terutama ruas tol gerbang tol Kali Kangkung karena one way nasional ini sudah dicabut. Nah, untuk pemirsa yang baru akan melakukan perjalanan dan memiliki fleksibilitas waktu untuk memilih perjalanan kembali dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, ini dianjurkan untuk bisa melakukan perjalanan pada hari ini 26 Maret 2026 hingga 27 Maret 2026 ataupun juga esok hari. Karena dalam 2 hari ini, sekarang dan juga esok hari, sudah mulai diberlakukan adanya diskon tarif tol hingga 46% khususnya untuk kendaraan yang melintas dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dengan adanya potongan tarif tol hingga 46% ini, David, artinya pengendara yang melintas secara menerus begitu ya dari arah Semarang Solo melewati gerbang tol Kali Kangkung lalu langsung berjalan menuju ke arah gerbang tol Cikatama ini dapat berhemat cukup banyak apabila sebelumnya untuk tarif yang dikeluarkan ini memerlukan sekitar Rp467.000. Dengan adanya diskon tarif tol ini, maka harga yang dibayarkan oleh pemudik ini hanya berada di sekitar Rp304.000. Ini menjadi salah satu momen yang tepat untuk bisa melakukan perjalanan bagi pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Dan juga bagi para pemudik yang memang memiliki fleksibilitas waktu, ini memang dihimbau untuk menghindari perjalanan pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, David dan juga pemirsa, bahwa tanggal 28 dan juga 29 Maret ini diprediksi menjadi salah satu puncak arus balik gelombang kedua. Oleh karena itu, pemirsa yang bisa melakukan perjalanan selain tanggal 28 dan juga 29 ini dihimbau untuk melakukan perjalanan pada hari ini 26 Maret hingga 27 Maret 2026 agar tidak nantinya terjebak dalam kemacetan dan juga kepadatan yang seringkali terjadi ketika puncak arus balik ini terjadi. Dan sebagai informasi bahwa untuk saat ini di area gerbang tol Kali Kangkung pada satu hari ini memang sedang terjadi situasi hujan yang cukup deras. Tadi pagi hingga siang hari sempat hujannya cukup deras dan juga hingga sore hari ini pun juga masih gerimis. Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan untuk lebih berhati-hati agar tidak ada resiko membahayakan untuk melakukan perjalanan. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak ada yang menyangka di tengah libur lebaran yang padat, seorang balita bisa tertinggal begitu saja di kawasan pantai Pancer Puger, Jember.
Anak perempuan tersebut ditemukan sendirian dalam kondisi kebingungan. Suasana haru pecah ketika seorang balita akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Tangis langsung tak terbendung. Keluarga bersyukur setelah sempat kehilangan anak mereka di tengah keramaian pantai. Kejadian bermula usai rombongan selesai berwisata di Pantai Pancer, Puger, Jember, Jawa Timur. Di tengah padatnya pengunjung pantai, balita perempuan itu ternyata tidak ikut terbawa. Masing-masing orang dewasa mengira ia sudah berada di dalam mobil rombongan lain. Kepanikan muncul ketika di perjalanan saat mereka saling cek dan menyadari balita sudah tidak ada di mobil manapun. Rombongan langsung putar balik dan mencari ke lokasi awal. Ini kan mobil dua ya? Dua, Pak. Dua, anak saya semua. Saya lagi ikut yang satu gitu loh. Kan banyak. Beruntung seorang anggota TNI AL menemukan anak kecil yang kebingungan sedang berjalan sendirian. Anak itu langsung diamankan dan dibawa ke pos pengamanan. Tak lama keluarga datang dan balita akhirnya kembali di tengah-tengah keluarga. Peristiwa ini jadi pengingat agar orang tua selalu mengutamakan keselamatan putra-putri mereka dimanapun berada, terutama ketika ada dalam keramaian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Demi menghemat bahan bakar minyak, pemerintah kini sedang merancang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home untuk ASN. Pemerintah akan memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta setelah masa libur Lebaran berakhir. Di tengah tingginya harga minyak mentah dunia, pemerintah mulai mempertimbangkan pilihan work from home atau bekerja dari rumah. Kebijakan bekerja dari rumah sehari dalam sepekan berlaku bagi ASN dan dianjurkan juga untuk karyawan swasta. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sepertinya lupa saya, tapi seperlimanya kira-kira 50%. WFH diharapkan sebagai solusi untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak di tengah kondisi energi global yang tidak stabil. Sebenarnya plus minus sih Kak, kayak gitu ya. Kalau misalkan memang diharuskan memang kerja dari rumah ya, kan sekarang kan udah zaman sekarang kan udah online semua kan. Dari rumor yang beredar karena sedang terjadi peperangan di Iran yang menyebabkan sulitnya BBM masuk ke Indonesia, saya setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau saya nggak masalah sih, ya nggak masalah. Soalnya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, kayak ya biar menghemat aja BBM. Di Kabupaten Banten, pemerintah setempat mulai mengkaji kebijakan WFH bagi ASN mereka. Aturan WFH harus dirancang secara seksama agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Rencananya kebijakan WFH akan diterapkan kepada 50% ASN di setiap organisasi perangkat daerah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, Pemkot memastikan tidak akan menerapkan bekerja dari rumah. Untuk efisiensi BBM, pemerintah setempat mewajibkan seluruh ASN bersepeda setiap hari Jumat ketika menuju ke kantor. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikutnya kita pantau kembali perkembangan terkini arus balik. Ada Hadisti Arifah di kilometer 260 Cipali, Pejagan. Hadisti, seperti apa situasi lalu lintas di sana? Iya, David dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di ruas tol Palimanan pada sore hari ini terpantau mengalami kepadatan bahkan hingga puluhan kilometer. Dari pantauan saya, kepadatan ini sudah terjadi mulai dari KM 164 tol Cipali hingga ke KM 212 tol Palimanan Kanci. Dan kepadatan ini tentu menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Dapat dilihat David dan juga pemirsa di layar televisi Anda, terlihat laju kendaraan yang melintas dari arah Jawa Timur pun juga Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta mengalami ketersendatan ataupun laju kendaraan ini tidak dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Kendaraan yang melintas ini hanya melaju di sekitar 40 hingga 60 km per jamnya. Dan untuk kepadatan serta kemacetan ini sudah terjadi sejak siang tadi lantaran masih tingginya volume kendaraan yang melintas pada momen arus balik H+5 Lebaran Idul Fitri ini. Kemudian juga yang menjadi faktor lain dari kepadatan ini adalah sistem buka tutup rest area
area, yang mana kondisi rest area juga mengalami penuh atau penumpukan kendaraan, sehingga diberlakukan sistem buka tutup rest area yang membuat kendaraan terpaksa harus berhenti di bahu jalan, baik itu faktor kondisi kendaraan itu sendiri maupun juga oleh faktor kelelahan pengemudi. Dan inilah yang membuat terjadinya kepadatan mulai dari KM 164 Tol Cipali hingga ke KM 212 Palimanan. Dan untuk mengurai kepadatan dan juga kemacetan ini, sebetulnya pihak rest area juga sudah melakukan upaya selain buka tutup rest area tersebut, namun juga memaksimalkan durasi yang dapat digunakan pengemudi untuk beristirahat di rest area ini hanya selama 30 menit saja, sehingga dapat bergantian dengan pengemudi lainnya. Namun dapat dilihat situasi terkini lalu lintas yang melaju ke arah Jakarta ini masih terpantau padat dan juga tersendat. Nah, kemudian kalau terkait rekayasa lalu lintas yang sebelumnya sudah sempat diterapkan, yakni one way atau satu arah, namun hari ini sudah tidak diberlakukan. Artinya kedua jalur, baik itu yang arah Jakarta maupun juga ke arah Jawa Timur, Jawa Tengah, ini sudah berjalan secara normal. Dan kondisi lalu lintas pada hari ini pun masih tergolong tinggi, sehingga masih terlihat terjadi kepadatan dan juga kemacetan. Sebetulnya kalau untuk puncak arus balik ini sudah terlewati pada 24 dan juga 25 Maret kemarin, yang mana memang sempat terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Dan kalau untuk hari ini tidak begitu tinggi jika dibandingkan angkanya pada tanggal 24 dan juga 25 kemarin. Namun masih terlihat volume kendaraan masih tergolong tinggi, sehingga inilah yang membuat terjadinya kepadatan dan juga kemacetan. Dan kemudian juga untuk prediksi puncak arus balik periode selanjutnya ini juga terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret, sehingga tentu informasi ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk membagi waktunya jika memiliki fleksibilitas waktu. Dan kemudian juga untuk hari ini 26 Maret hingga 27 Maret besok, pengemudi ini juga bisa memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 30% di sejumlah ruas tol Trans Jawa ini. David. Baik, memang sangat padat di sana. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Hadisti Arifah di kilometer 260 Cipali Pejagan. Ya, pemirsa, seorang polwan di Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi bayi berusia 11 bulan yang kepanasan akibat terjebak rekayasa lalu lintas one way di jalur arteri Parungkuda, Sukabumi. Balita tersebut kemudian dibawa ke pos pengamanan mudik terpadu. Petugas Satlantas Polres Sukabumi Aibda Devi menemukan seorang bayi perempuan yang sedang digendong oleh orang tuanya di lampu merah jalur arteri Parungkuda. Balita 11 bulan ini kepanasan sehingga harus dikepasi oleh ayahnya. Melihat hal itu, Aibda Devi langsung membawa bayi tersebut ke pos pengamanan atau Pospam Terpadu Parungkuda. Bersama orang tuanya, balita ini rencananya akan berwisata ke Pantai Palabuhan Ratu untuk mengisi libur lebaran. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak rekayasa lalu lintas yang diberlakukan Satlantas Polres Sukabumi. Kondisi cuaca yang panas membuat satu keluarga ini harus berteduh sambil menunggu rekayasa lalu lintas selesai. Selama rekayasa lalu lintas diberlakukan di jalur arteri Parungkuda, pihak kepolisian mempersilahkan kepada pengendara yang membawa anak untuk beristirahat di Pospam Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang polisi di Yogyakarta jatuh pingsan dan meninggal dunia saat bertugas. Diduga polisi tersebut kelelahan mengatur arus lalu lintas libur lebaran. Kepala Pos Pengamanan Tugu Yogyakarta Ibtu Nur Alim meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan arus mudik lebaran 2026. Ia diduga kelelahan mengatur arus lalu lintas libur lebaran dan jatuh pingsan saat memesan makanan di sebuah warung makan. Ibtu Nur Alim kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bethesda dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Ibtu Nur Alim yang juga menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Gedong Tengen diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. 4 pengunjung permainan wahana kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan terjatuh saat sedang bermain di atasnya. Korban terjatuh karena wahana kora-kora patah di bagian belakang.
Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di pasar malam kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Motor seorang mahasiswa raib digasak maling motor di kantor sekretariat komunitas Jalan Pimpinan Ujung, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera pengawas dan viral di sosial media. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Pimpinan Ujung, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berjumlah 2 orang. 1 pelaku bertugas memantau situasi dan 1 pelaku lainnya beraksi. Dalam hitungan detik, motor korban raib digasak pelaku. Saat kejadian, korban yang merupakan seorang mahasiswa tengah berdiskusi dengan rekan-rekannya tak jauh dari lokasi. Sekitar jam-jam setengah 4 itu kami ada kegiatan komunitas di dalam kan. Nah itu kami posisinya di dalam semua. Nah habis itu kami nggak tahu ada kejadian kemalingannya itu ya kan di sekitar jam-jam 4:49 itu kejadiannya motornya itu kami nggak sadar sama sekali. Nah habis itu jam 7 malam kami bubar. Di situ kami si korban keluar, dia nanya motornya itu di mana, dan kami bilang nggak tahu, kami kira dipakai kan. Pas kami cek CCTV, kejadiannya itu rupanya udah dibawa sama orang lain. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria paruh baya tertangkap warga saat mencuri sepeda motor ojek online di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat menjadi bulan-bulanan warga. Seorang pria paruh baya tertangkap warga saat melakukan aksi pencurian motor milik ojek online di Jalan Anggrek Cendrawasih 9, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku yang sempat bersembunyi di atap rumah warga namun ketahuan dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku beraksi saat situasi permukiman sepi ditinggal halal bihalal Lebaran Idul Fitri. Kini pelaku berikut sepeda motor curian sudah diamankan ke Polsek Palmerah untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Juru bicara Gedung Putih Caroline Levitt menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki niat untuk memilih pemimpin Iran berikutnya. Dipilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menjadi halangan bagi ambisi Amerika Serikat untuk menguasai rezim Iran saat ini. Meskipun begitu, Donald Trump tetap berniat untuk menguasai rezim Iran dengan cara memilih pemimpin Iran berdasarkan kehendaknya. Dan hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Caroline Levitt bahwa Donald Trump ingin memilih pemimpin Iran yang siap bekerja sama dengan Amerika Serikat. In Iran, you're doing over there is. I think the president obviously believes the United States wants to have someone in leadership position in the Iranian regime that will be much more favorable, that will be willing to work with the United States, that will no longer chant death to America. These would obviously be good, common sense things for the United States and for our allies. And I think that's what the president meant when he spoke with. Ya, regime change versi Trump di Iran dipertentangkan oleh negara-negara pendukung Iran dan sejumlah negara Eropa. Sejumlah negara lain seperti Inggris juga tidak mendukung regime change dengan cara saat ini. Sementara di dalam negeri Iran, pasukan IRGC juga mendapat perlawanan dari resistance para pendukung Pahlavi. Seberapa besar peluang niatan Trump tersebut dan bagaimana Iran akan mempertahankan diri? Kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat sore, Bu Dina. Selamat sore, Mas David. Ya, kalau kita lihat ini regime change ini di wilayah
Timur Tengah, ya ini sudah sering terjadi beberapa waktu-waktu sebelum-sebelumnya, dan bahkan kalau di Iran tahun 1953 pada saat itu Mossadegh ya, dan itu memang rata-rata melibatkan Amerika, kemudian juga NATO. Apakah Anda melihat ini akan juga terjadi pada Iran, atau Anda masih melihat bahwa ini ada potensi Iran masih akan memenangkan perang ini? Baik, kalau kita melihat sejarah bagaimana penggulingan rezim terjadi di negara-negara Timur Tengah, itu umumnya ada dukungan dari dalam negeri. Misalnya kita ingat Mesir 2011, kemudian Tunisia 2011, itu kan memang rakyat di kedua negara itu berdemonstrasi luar biasa ya, besar untuk menentang pemerintah mereka saat itu. Tapi kalau yang terjadi di Iran justru sebaliknya ya. Yang terjadi sejak 28 Februari ketika Ayatollah Khamenei itu dibunuh oleh Amerika Serikat dan Israel, sampai hari ini itu rakyat Iran justru turun ke jalan setiap malam, memenuhi lapangan-lapangan justru untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah dan dukungan untuk terus melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat dan Israel gitu ya. Jadi situasinya berbeda sekali dari sisi dari sisi domestiknya, masyarakatnya. Tapi kalau dari sisi domestiknya itu kan juga ada perlawanan dari pendukungnya para Pahlavi gitu ya. Ada resistance di sana. Bahkan gambar-gambar terakhir itu mereka menembaki IRGC gitu. Yang berita tentang penembakan terhadap IRGC itu saya pikir belum tervalidasi, tapi kelompok-kelompok yang mendukung Syah itu justru sebenarnya diaspora Iran ya, jadi tidak di dalam Iran. Dan dengan turun ke jalan yang orang-orang yang pro pemerintah itu sebenarnya juga membuat ruang gerak, kalaupun ada gitu ya orang-orang yang menginginkan penggulingan rezim, itu ruang geraknya jadi semakin sempit gitu ya, apalagi dalam kondisi siaga penuh seperti sekarang. Ya sulit dibayangkan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu yang diberitakan di beberapa media ya. Tapi kalau di luar, ya memang diaspora Iran itu banyak sekali yang justru menyatakan dukungan kepada keturunan Syah Iran yang dulu. Dan juga kalau kita lihat bagaimana Iran masih terus melakukan serangan ke beberapa negara Teluk, ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk dan juga ke Israel, itu menunjukkan bahwa pemerintahnya itu masih intek ya, masih berfungsi dengan baik, sama sekali tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan akan ada keruntuhan rezim. Ini kondisinya jauh berbeda dengan kalau kita melihat situasi pada masa Arab Spring ya, di 2011, 2012 ketika ada rezim-rezim yang terguling waktu itu. Ya kalau kita lihat memang rezim-rezim yang sebelum-sebelumnya juga akhirnya juga terguling, dan itu memang dipengaruhi oleh ada CIA juga yang masuk melalui masyarakatnya begitu ya. Artinya ada pergerakan yang di bawah tanah gitu yang kita nggak ngelihat, tahu-tahu terguling aja begitu. Termasuk di Irak juga demikian. Tapi kalau kita melihat apakah ini memang kemudian akan cukup kuat begitu, mengingat bahwa negara-negara sekitar sudah mulai diserang dan mereka juga sudah mulai gerah karena Hormuz ditutup. Dan ada kemungkinan bisa saja, artinya ketika mereka juga terancam energinya dan semuanya itu, mereka bisa kemudian juga jadi menyerang balik begitu ke Iran. Ya, kemungkinan negara-negara monarki Teluk itu menyerang Iran itu ya ada gitu, dan mereka juga sudah menyatakan terus terang juga ya, menyatakan kecaman dan mengancam akan menyerang. Tapi kalau kita melihat bagaimana negara-negara Teluk itu kan militernya sangat bergantung pada Amerika Serikat ya. Senjata-senjata yang mereka punya, jet tempur yang mereka punya itu impor dari Amerika Serikat. Dan sekarang ini sudah 4 pekan perang, itu justru Amerika Serikat betul-betul sangat kekurangan amunisi, sehingga justru pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Teluk sekarang sudah
13 ya, New York Times hari ini memberitakan sudah 13 pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk itu tidak berfungsi lagi. Artinya kemungkinan negara-negara Teluk ini melakukan perlawanan kepada Iran itu kecil sekali. Bahkan juga ada perubahan posisi dari Qatar ya. Qatar hari ini juga sudah memberikan pernyataan Menlunya bahwa iya, pernyataannya itu sangat menunjukkan bahwa mereka ingin berbaik-baik dengan Iran. Jadi menyinggung bahwa Iran, bangsa Persia dan bangsa Arab itu sudah ribuan tahun hidup bersama, berdampingan, sehingga lebih baik ini situasinya diselesaikan dengan persahabatan seperti itu. Dan kemudian pernyataan ini bersamaan dengan ternyata Iran sudah tidak lagi melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sejak tanggal 19. Artinya justru kemungkinan adalah negara-negara Teluk ini bersikap rasional. Yang tadinya kan nggak rasional, membiarkan ada negara asing bikin pangkalan militer di negara mereka, kemudian bahkan menggunakan pangkalan militer itu untuk menyerang negara lain, itu kan sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka sebenarnya. Tapi sekarang justru dengan situasi seperti saat ini, ketika ekonomi semakin menjadi sulit buat mereka, pilihannya justru bersikap rasional. Bersikap rasional artinya tidak lagi membiarkan Amerika Serikat menggunakan tanah mereka untuk melakukan serangan ke Iran, sehingga Iran juga tidak akan melakukan serangan ke wilayah tersebut gitu ya. Dan kalau itu saling serangnya tidak terjadi lagi, artinya penerbangan bisa dibuka lagi, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan lagi seperti yang sudah terjadi di Qatar ya. Sejak tanggal 24 di Qatar sudah beroperasi lagi semuanya ya, kegiatan ekonomi, pendidikan, perkantoran dan lain-lain. Baik, kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini kan begitu banyak narasi ya. Nanti Trump bilang apa, lalu kemudian Iran juga bilang apa begitu. Ini saling banyak narasi yang dibangun begitu. Nah, yang kita tahu dan kita dengar bahwa ada dari Amerika bilang kita sedang bernegosiasi, kita sedang berbincang gitu ya. Mungkin Qatar juga sudah melakukan soft diplomasi begitu. Tapi kemudian Iran membantah bahwa ada diplomasi itu tadi untuk dengan Amerika, dan bahkan dengar-dengar ini juga Rusia ada di belakangnya Iran nih sekarang ini. Nah, seberapa besar nih kalau Anda melihat bahwa ini akan justru berujung pada satu keadaan di mana perang besar nggak terhindarkan nih? Ya, kalau diplomasi di balik layar atau back channel diplomasi, saya pikir itu sudah terjadi, tapi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran ya. Tapi dari negara-negara Teluk atau negara lain yang berusaha mendekati Iran. Antara Qatar dan Iran, saya pikir ketika sudah terbuka sekali ya, pernyataan dari Menlu Qatar sudah kelihatan berubah sekali nadanya, itu menunjukkan bahwa ada back channel diplomasi di antara kedua negara ini. Artinya gini, negara-negara akhirnya mementingkan kepentingannya sendiri ya. Jadi bypass tidak lewat Amerika Serikat, tapi langsung menghubungi Iran untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, sekarang pernyataan Trump yang mengklaim adanya negosiasi kemudian dibantah oleh Iran. Pertama, dari Trump sendiri, mengapa tiba-tiba menyatakan ada negosiasi kemudian menunda serangan 5 hari? Saya pikir ini untuk mengurangi tekanan ekonomi, karena setelah Trump mengatakan demikian kan harga minyak turun sedikit, harga saham naik gitu ya. Saya pikir ini salah satu cara Trump untuk mengurangi beban berat ekonomi ini. Tapi juga dari pihak Iran ketika mengatakan tidak ada, akhirnya kan berubah lagi harga pasar gitu ya. Nah, apakah Iran tidak ingin perang berhenti? Justru Iran itu inginnya perang berhenti, itu yang disampaikan oleh para pejabat Iran ya. Tapi nggak mau gencatan senjata. Jadi penghentian perang dan gencatan senjata itu sesuatu yang berbeda. Kalau gencatan senjata, kita lihat bagaimana 15 poin proposalnya Trump ya yang disampaikan lewat Pakistan itu kan hanya gencatan senjata saja. Artinya sementara saja berhenti, tapi kemudian ya sangat mungkin Amerika Serikat dan Israel akan menyerang lagi. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Iran. Iran maunya berhenti perang, betul-betul berhenti, dan ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Nah, kemudian kan pertanyaannya dengan cara apa ada jaminan itu? Nah, jaminannya itu adalah Amerika Serikat keluar dari Timur Tengah.
Itu yang pilihan yang ditawarkan oleh Iran. Mungkin muncul keraguan bagaimana mungkin Amerika Serikat mau keluar gitu ya. Kalau menurut saya, kalau kita lihat sejarah Amerika Serikat selama ini, ya mungkin saja keluar ya. Bagaimana Amerika Serikat keluar dari Vietnam, keluar dari Irak di 2011, keluar dari Afghanistan setelah 20 tahun menduduki Afghanistan. Jadi dan itu terjadi karena memang biaya sudah terlalu berat ya. Misalnya Afghanistan 20 tahun itu Amerika Serikat sudah mengeluarkan sangat banyak uang, tapi situasinya tidak terkendali juga, akhirnya keluar juga. Saya pikir sekarang juga sangat mungkin ketika Amerika Serikat sampai pada titik ketika ya tidak bisa lagi terus-menerus berdarah-darah secara ekonomi ya. Sekarang kan APBN-nya terkuras habis untuk membiayai perang ya. Sangat mungkin kemudian Amerika Serikat keluar. Cuma saat ini sedang dicari, saya pikir ya, sedang dicari cara untuk keluar tapi dengan tetap mempertahankan wajahnya gitu ya, mempertahankan citranya. Baik. Di titik ini saya pikir kenapa Trump kemudian tiba-tiba menyatakan ada negosiasi dan lain-lain, karena memang dia berharap bisa berhenti perang tapi tidak menunjukkan kekalahan. Baik, semuanya ingin berhenti perang, tapi mungkin juga ada tujuan yang masih dikejar barangkali ya. Jadi kita tahu bahwa selalu ketika regime change dikejar di Timur Tengah, pasti karena memang ujung-ujungnya ada soal minyak lah, penguasaan wilayah dan sebagainya. Nah Bu Dina, kita simak dulu informasi berikut ini ya. Ini diduga propaganda terjadi di media sosial menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Animasi Lego menunjukkan kisah Trump yang mengambil keputusan menyerang Iran. Ya, inilah animasi Lego yang diduga menggunakan teknologi kecerdasan buatan menggambarkan Donald Trump mengambil perjudian keputusan menyerang Iran. Dengan penuh ketegangan, animasi menggambarkan Trump ingin membawa Amerika great again. Bendera Amerika Serikat dan Israel pun dihadirkan yang menargetkan serangan ke Iran. Ya, ini dalam video menunjukkan kerugian yang dialami Israel dan Amerika Serikat, di mana sejumlah pangkalan Amerika Serikat hancur seperti tadi yang dibahas, dan juga ada sejumlah kota diserang dan juga pasukan yang dikorbankan. Serangan berdalih menjaga demokrasi, namun berkaitan dengan minyak dunia menjadi narasi dari video ini. Dan dari video terlihat Trump terdesak dengan sejumlah persoalan termasuk Epstein File. Sementara Iran masih konsisten dengan pemimpin Khamenei, digambarkan dalam animasi Khamenei again. Ya, Bu Dina, ini menarik sekali ya. Kalau dulu kan propagandanya caranya mungkin jalur darat atau informasi yang kabar burung dan sebagainya. Sekarang nih menggunakan AI, menggunakan internet seperti ini. Bagaimana Anda melihat Iran menggunakan animasi-animasi seperti ini untuk propaganda ke seluruh dunia? Ya, Iran ini selama ini kan memang dikenal punya industri perfilman yang sangat bagus ya, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan internasional, dan industri filmnya itu betul-betul didukung oleh negara ya. Dan saya pikir karena memang Iran itu sudah mempersiapkan diri sejak lama, sehingga dari sisi propaganda pun juga sudah dipersiapkan. Terlihat ini kan bukan hal yang dadakan ya, tapi mereka sudah ada timnya, sudah siap mengantisipasi segala sesuatunya, sehingga dalam waktu yang singkat itu sudah banyak sekali ya film-film ala Lego ini keluar ya. Bahkan sejak di minggu pertama perang itu sudah bermunculan film-film untuk menunjukkan kekuatan Iran. Ini tujuannya itu ada dua. Yang pertama, memberikan semangat untuk rakyat Iran sendiri, dan keluar itu menunjukkan kepada dunia bahwa Iran punya kekuatan, dan kepada Amerika Serikat dan Israel itu untuk memberikan efek deterrence ya, menggetarkan lawan gitu ya, berusaha untuk membuat lawan merasa gentar. Dan yang menarik buat saya adalah, ya betul tadi kata Mas David, di perang itu selalu ada propaganda ya, tapi Iran itu sepertinya sudah lebih maju lagi menggunakan film-film yang sangat populer ya, artinya mudah diterima oleh publik, karena Lego itu kan sudah familiar
ya, orang-orang sedunia sudah familiar dengan film-film Lego dan itu dimanfaatkan, dan juga ada kartun-kartun juga dipakai. Ya ini menunjukkan bahwa Iran itu mempertimbangkan semua hal dalam perang ini, tidak hanya senjata tapi juga propaganda dan juga diplomatik, tekanan ekonomi dan lain-lain. Baik, Bu Dina, mungkin singkat saja, Anda melihat jadi ada regime change ini, yang niatan Trump ini adalah sebuah keniscayaan atau ini mustahil Anda melihatnya terjadi pada saat kali ini? Iya, begini, kemenangan dalam perang itu adalah tercapainya tujuan politik yang dinyatakan di awal perang. Nah, deklarasi Trump di tanggal 28 Februari itu memang regime change, sehingga selama regime change belum terjadi, maka Amerika Serikat nggak bisa mengklaim kemenangan. Nah, ini juga yang kemudian dipertahankan oleh Iran. Kalau sampai terjadi regime change di Iran, berarti Iran kalah. Karena itu mereka betul-betul ini ya menggalang solidaritas nasional, dan ini juga sebenarnya terkait dengan budaya Iran sendiri ya. Ini lembaga think tank Amerika Serikat sendiri, Brookings Institution itu sejak lama sudah menyatakan bahwa sulit melakukan regime change di Iran. Karena apa? Karena budayanya, nasionalismenya itu tinggi sekali, sehingga meskipun mungkin sebagian dari mereka tidak menyukai pemerintah, tapi ketika sebagai bangsa ketika diserang, mereka langsung bersatu dan melakukan perlawanan, sehingga ya menurut saya nyaris mustahil ya Amerika Serikat bisa mengupayakan regime change di Iran. Nyaris mustahil. Baik, terima kasih pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan negara Teluk untuk mengusir pasukan Amerika Serikat yang bersembunyi di sekitar pangkalan militer yang telah hancur. Rentetan serangan yang telah dilancarkan Iran berhasil menghancurkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Akibatnya seluruh pasukan Amerika Serikat yang berada di pangkalan militer tersebut bersembunyi di sekitar area pangkalan. Tidak pandang bulu, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran memperingatkan seluruh negara Teluk untuk mengusir pasukan Amerika Serikat yang bersembunyi di wilayah itu. توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله. Seorang warga di Pacitan, Jawa Timur kabur dari kejaran polisi dan tabrakan hingga tewas. Kematian korban yang tragis memicu amarah warga hingga warga mengamuk dan menghujat polisi. Lihat polisi itu kene nyopo, Pak? Biar kok lho. Arah ke timur, Pak saya. Inilah video saat anggota Satlantas Polres Pacitan nyaris menjadi sasaran kemarahan warga. Mana ini? Pak, saya dari sana, Pak ya. Peristiwa bermula saat anggota Satlantas Polres Pacitan diduga mengejar seorang pelanggar lalu lintas. Namun naas, korban yang berusaha kabur malah tabrakan hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Warga yang berada di lokasi pun sempat emosi terhadap petugas, namun emosi warga berhasil diredam. Atas kejadian ini, Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban. Saudara RD menduga melihat adanya pelanggaran lalu lintas F2 yang dikemudikan oleh korban, sehingga anggota kami RD melakukan pengecekan dan melakukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran tidak digubris, lalu pengendara roda 2 tersebut melakukan tidak digubris dan berusaha menghindari petugas. Dan saat itu saudara RD melakukan pengejaran sehingga selanjutnya terjadi laka lantas. Selanjutnya, anggota polisi yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan internal pihak Polda Jawa Timur untuk penanganan lanjutan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Dua pria warga Brebes, Jawa Tengah tewas di atas masjid dengan kondisi terluka bakar. Kedua korban dilaporkan hilang pada polisi sejak hari Lebaran.
Warga Pengaratan Tanjung Brebes mengevakuasi 2 jasad dari atap masjid lantai 3 berlangsung dramatis. Ternyata 2 korban telah dilaporkan keluarga pada polisi saat hari raya Lebaran karena tidak pernah pulang. Sebelumnya korban memasang lampu di atas kubah masjid. Kedua korban ditemukan tewas setelah warga menemukan banyak belatung jatuh dari atap masjid. Saya tahu dia itu turun. Nah, turun. Sehabis turun kan saya selesai dari lampu, saya turun juga ke lantai 2 pasang kipas angin. Nah, ya saya tahunya udah turun. Nggak tahu naik lagi, udah kayak gitu. 2 korban telah divisum di rumah sakit diduga tewas akibat tersengat aliran listrik dan telah dimakamkan keluarga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Dilaporkan hilang sejak pertengahan Maret, seorang pria ditemukan meninggal dunia dan jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Isak tangis pecah saat keluarga dan kerabat mengetahui kondisi seorang pemuda bernama Alvin, 27 tahun ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu siang. Alvin diketahui hilang sejak pertengahan Maret lalu dan sempat dicari pihak keluarga. Pihak keluarga dan kerabat akhirnya melaporkan kasus kehilangan Alvin ke Polda Metro Jaya pada 14 Maret lalu. Hingga akhirnya pihak keluarga dikabarkan bahwa Alvin telah meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak keluarga kini menanti penyebab kematian Alvin. Apa ya, Mbak? Iya, dari pada saat kejadian almarhum menghilang itu dari tanggal 11 Maret 2026 ini, lalu dia nggak ada kabar selama beberapa hari dan saya pun juga sudah melakukan proses ini ya untuk pencarian orang hilang. Saya membuat laporan juga ke Polda. Alhamdulillahnya sama Polda langsung ditangani cepat dan sudah ketemu. Itu ditemukannya kapan ya Mbak, dan kondisinya bagaimana Mbak? Kalau untuk ditemukannya itu baru tadi malam ya, info dari polisinya, tapi dengan kondisinya sangat mengenaskan pastinya. Dan sudah meninggal dunia begitu ya Mbak? Iya, sudah meninggal dunia. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Kita lihat saat ini pemirsa, polisi resmi mengakhiri operasi Ketupat 2026 dan meski demikian aparat tetap melanjutkan pengamanan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mengantisipasi arus balik gelombang kedua. Operasi Ketupat resmi berakhir pada 24 Maret tengah malam dan meski demikian petugas masih disiagakan untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus balik. Pengamanan dilakukan di 5 klaster meliputi jalur arteri, jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga tempat wisata dan tempat ibadah. Dan hingga saat ini pergerakan kendaraan masih didominasi aktivitas aglomerasi di sejumlah wilayah. Arus mudik dan balik tahun ini tercatat meningkat dengan puncak arus mudik mencapai lebih dari 270.000 kendaraan dan arus balik sekitar 256.000 kendaraan, tertinggi sepanjang sejarah. Meski terjadi peningkatan, polisi menilai kondisi lalu lintas masih dapat dikelola dengan baik melalui berbagai rekayasa lalu lintas. Hadir memastikan bahwa hiruk pikuk arus mudik dan arus balik ini adalah sebuah perjalanan yang harus bahagia. Sebuah perjalanan yang harus penuh dengan kerinduan. Rindu kampung halaman, rindu keluarganya. Sesuai dengan hashtag dari Bapak Kapolri, operasi Ketupat adalah mudik aman, keluarga bahagia. Semuanya bahagia, tentunya Indonesia juga bahagia. Untuk memantau arus lalu lintas di jalur Gentong, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Muharlin. Muharlin, apakah jalur Gentong masih ramai arus balik atau justru wisatawan lokal? Selamat sore David dan juga pemirsa. Usai berakhirnya masa arus balik Lebaran 2026 yang berakhir pada tanggal 24 Maret yang lalu, untuk situasi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya ini sudah mulai mengalami
penurunan kendaraan begitu sejak pagi sampai dengan sore hari ini. Kami tidak melihat adanya lonjakan maupun kepadatan kendaraan di Lingkar Gentong, baik itu dari arah Tasikmalaya menuju Garut, begitupun arah sebaliknya. Yang mana tetap dihimbau ini bagi para kendaraan atau pemudik yang akan pulang melewati jalur Lingkar Gentong ini sendiri tetap harus waspada nanti karena diprediksi akan terjadi puncak arus balik tahap kedua yang akan terjadi diperkirakan pada tanggal 28 dan juga pada tanggal 29 Maret mendatang. Untuk itu kami menghimbau bagi para masyarakat atau pemudik yang masih berada di sekitaran daerah Jawa Tengah yang akan menuju ke Jawa Barat agar tetap hati-hati dan waspada untuk menghindari kemacetan yang akan terjadi menjelang weekend mendatang. Dan untuk mengantisipasi jika nanti memang jalur Lingkar Gentong ini memang sangat berpotensi sekali terjadi kemacetan, begitu David dan juga pemirsa, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota, kemudian dari Polres Garut hingga ke Polres Bandung telah berkoordinasi untuk jika nantinya terjadi kemacetan di wilayah jalur selatan Lingkar Gentong akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang sempat dilakukan pada arus balik tahap pertama, yaitu memberlakukan skema sistem rekayasa buka tutup jalur khususnya dari arah Tasikmalaya menuju Garut, kemudian melakukan sistem one way jika kemacetan mengular seperti beberapa hari kemarin hingga 20 km. Dan selain itu David dan juga pemirsa perlu kami himbau bagi masyarakat juga agar tidak berfokus begitu kepada terhadap jalur utama yang di jalur Gentong ini, karena untuk menghindari kemacetan juga polisi menghimbau agar masyarakat memilih jalur alternatif yang memang sudah ada di kawasan Tasikmalaya, yakni jalur Sukaresik yang menghubungkan wilayah Ciamis, Tasikmalaya hingga ke Garut dan juga Bandung ini, agar nantinya jika terjadi kemacetan di jalur Lingkar Gentong, Anda bisa menghindari kemacetan dengan memilih jalur alternatif yang sudah tersedia. Dan selain itu, David dan juga pemirsa perlu kami himbau bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang menuju ke daerah Jawa Barat agar memperhatikan hal-hal terkait dengan medan kendaraan, medan jalan maksud kami, dan juga memperhatikan kondisi kendaraan agar selalu tetap sebelum berpergian agar melakukan pengecekan terhadap kendaraan Anda, mulai dari pengecekan lampu kendaraan, pengecekan roda, dan juga pengecekan sistem pengereman, yang mana mengingat jalur Lingkar Selatan Gentong ini memang medannya cukup ekstrim begitu David, mengingat banyaknya tanjakan dan juga turunan yang curam, kemudian tikungan yang tajam, dan juga agar memperhatikan kondisi cuaca ini khususnya untuk Anda yang berpergian pada malam hingga pagi hari, dikarenakan pada sore hingga malam hari atau ke pagi hari itu berpotensi turun hujan yang cukup deras, sehingga ini perlu kehati-hatian serta kewaspadaan bagi Anda yang akan melintas di jalur selatan. Tentunya juga bagi pengendara juga kami himbau tidak hanya memperhatikan kondisi kendaraan, namun juga pentingnya memperhatikan kondisi badan agar kondisi badan Anda selama perjalanan tetap fit dan juga sehat, sehingga nanti Anda bisa selamat sampai dengan ketujuan Anda masing-masing. David. Baik, Muharlin, terima kasih untuk informasinya. Jaga kesehatan selalu, selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Komnas HAM mendatangi RSCM Jakarta Pusat untuk bertemu pimpinan dan tim dokter yang menangani aktivis Kontras Andri Yunus pasca aksi teror penyiraman air keras. Kedatangan Komnas HAM untuk menggali informasi kondisi Andri Yunus selama menjalani perawatan medis, termasuk dampak secara fisik maupun psikologis yang dialami Andri. Namun Komnas HAM belum bisa mengungkap hasil analisa terhadap kasus aksi teror air keras terhadap aktivis Kontras. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari teman-teman yang
fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit. Dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi. Kapuspen TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum terhadap oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras terus berlanjut. Atas kasus ini pun Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus masih terus dilanjutkan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 tersebut. Keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus aktivis Kontras masih dalam proses penyidikan. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak terhormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Buntut dari kasus ini pun Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Meskipun belum mengungkap sosok penggantinya, namun penyerahan jabatan KA BAIS ini menjadi bentuk tanggung jawab tentara Indonesia atas kasus ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. 4 prajurit Badan Intelijen Strategis TNI diketahui terlibat dalam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. TNI bersikeras untuk mencapai transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan langkah Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS, Letjen Yudi Abrimantio yang menyerahkan jabatannya buntut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus tidak cukup karena menyisakan tanda tanya apakah pengunduran diri sukarela atau pencopotan secara paksa. Mengingat sifat dan lingkup dari serangan air keras terhadap Andri Yunus ini, maka harus ada proses hukum yang transparan dan pengusutan yang tuntas, termasuk meminta tanggung jawab dari semua pihak yang bertanggung jawab terlibat di dalam kasus ini. Dan itu tidak terkecuali kepada petinggi Badan Intelijen Strategis. Penyerahan jabatan oleh Letjen Yudi terkait dengan jabatan Kabais harus diikuti dengan proses hukum. Pertanggungjawaban itu haruslah dituangkan di dalam pertanggungjawaban hukum di meja hijau. Mengapa ia menyerahkan tanggung jawab itu? Mengapa katakanlah seandainya ia terlibat di dalam kasus ini, ia melakukan itu? Dan tanggung jawab di dalam sebuah serangan semacam ini haruslah terletak pada mereka yang paling bertanggung jawab, khususnya yang memegang rentang kendali atau rentang komando terhadap sejumlah